Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah dalam kondisi sehat dan diringankan langkah kaki kita sampai di masjid ini untuk bersama-sama kita menunaikan sholat subuh berjamaah. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dalam mengawali aktivitas kita di pagi hari ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan semoga kita bisa istiqomah untuk menunaikannya sampai ajal menyebut kita semuanya. Allahumma amin. Hari ini tanggal 29 Rajab, insyaallah besok atau lusa kita akan memasuki bulan Sya'ban, bulan yang termasuk bulan yang mulia, sekalipun tidak termasuk 4 bulan yang disebut di dalam Al-Quran Arba'atun Hurum, sehingga di bulan Sya'ban ini Rasulullah hampir hari di bulan Sya'ban ini beliau siang harinya berpuasa. Nah, mudah-mudahan kita diberi sehat oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa sunnah di hari-hari di bulan Sya'ban ini. Dan di pertengahan bulan Sya'ban ada hari yang kita menyebutnya malam pertengahan bulan Sya'ban atau yang lebih dikenal dengan nisfu Sya'ban. Di malam hari itu kita disunnahkan, kita diajarkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang baik. Kita perbanyak baca Al-Quran, kita perbanyak berzikir. Dan yang biasa kita lakukan oleh para ulama kita diajarkan untuk membaca surah Yasin dengan doa atau dengan iringan permohonan pada Allah. Mudah-mudahan di malam hari itu kita berdoa, mudah-mudahan Allah akan menetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hidup, sampai akhir hayat kita. Yang kedua, kita mohon pada Allah supaya Allah mengampuni semua kesalahan dan dosa kita. Karena kita kalau urusan dosa banyak lupanya, tapi kalau kebaikan kita lebih sering mengingatnya. Dan itu ya wajar, ya, manusiawi. Ya. Manusia itu kalau salah gampang lali, tapi kalau berbuat baik pada orang ya gak pernah lupa. Ya. Sehingga kita sering, terutama suami istri, kebaikan istri sekian banyak, kebaikan suami sekian banyak, mudah dilupakan dengan kesalahan yang sedikit saja. Nah, salah didik diungkit-ungkit terus. Ya. Padahal baiknya mungkin ya tidak bisa dihitung. Tapi kalau salah sedikit aja gampang diingat. Ya. Sehingga kebaikan yang begitu banyak itu nanti kadang bisa hilang dengan kesalahan yang sedikit. Ya. Seperti peribahasa susu sak dandang. Ya. Akan jadi rusak karena nilai titik. Ya.
Kita juga mohon pada Allah supaya Allah memberikan rezeki yang longgar, yang halal dan yang berkah. Karena rezeki yang berkah itu akan bisa memberi begitu banyak manfaat kepada diri kita juga pada orang lain. Baik para jamaah sekalian, pada subuh kali ini kita akan beralih ke surah Abasa. Surah ini adalah merupakan surah yang turun di periode Makkah, sehingga disebut dengan surah Makkiyah. Tapi yang turun pada periode Madinah setelah Rasulullah hijrah, kita menyebutnya dengan surah Madaniyah. Ini nama yang paling populer di antara banyak nama yang lain. Karena nama surat itu tidak hanya satu, tapi para ulama memberikan nama surah-surah dalam Al-Quran itu berbeda-beda. Tapi ada yang paling populer, bagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran. Sehingga yang kita baca dalam Al-Quran ditandai surah ini sebagai surah Abasa namanya. Abasa itu artinya muka yang tidak manis, muka yang asem, muka yang cemberut, atau bahasa Jawa ini merengut, ya. Jadi mukanya tidak begitu ceria atau berpaling. Tema utama dari surah Abasa ini adalah merupakan pengajaran kepada Rasulullah Muhammad SAW membandingkan peringkat-peringkat kepentingan agar tidak mendahulukan sesuatu yang pada mulanya penting atas yang lain yang sama dengannya atau yang lebih penting darinya, sambil mengisyaratkan perbedaan keadaan kaum musyrikin yang berpaling dari petunjuk Islam dengan kaum muslimin yang memberi perhatian besar terhadap ajaran Islam. Surah ini turun ada sesuatu yang menjadi sebab, atau yang kita sering menyebut dengan istilah sebab asbabun nuzul atau sababun nuzul, sebab turunnya sebuah ayat atau sebuah surah. Sekalipun tidak semua ayat, tidak semua surat dalam Al-Quran itu ada peristiwa, ada sesuatu yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Surah Abasa ini turun, para ulama menyebutnya sebagai sebuah teguran atau mengingatkan kepada Rasulullah SAW, karena di awal perjuangan beliau, di awal dakwah beliau ketika di Makkah tentu penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, hambatan, sehingga pada suatu hari Rasulullah bertemu dengan beberapa pembesar, para elit kalau sekarang ya, para elit, para tokoh kafir Quraisy. Di antaranya adalah Ibnu Hisham yaitu Abu Jahal, Abbas bin Abdul Muthalib, paman beliau yang ketika itu belum beriman. Lebih dulu Abu Bakar berimannya dibanding dengan Abbas, ya. Abbas bin Abu Thalib, karena Abbas itu adalah saudara kandung dari Abdullah ayah Rasulullah SAW, termasuk Utbah bin Rabi'ah. Di tengah-tengah Rasulullah menemui tokoh-tokoh kafir ini, dan Rasulullah sangat berharap sekali dengan pertemuan itu. Di antara beliau, di antara mereka bisa mau menerima dakwah Nabi, artinya mau masuk Islam. Tapi di tengah pertemuan itu tiba-tiba datang seorang sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Ummi Maktum,
Jadi seorang yang tunanetra, ya, seorang yang buta bahasa gampangnya. Ketika itu Ummi Maktum ini datang kepada dia, Rasulullah, mohon kami diajarkan, mohon kami diberi diberi pelajaran tentang ayat-ayat Al-Quran yang telah engkau terima. Padahal Nabi pada saat itu sedang secara serius berbicara dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Maka Nabi tidak mengabaikan kedatangan dari Ibnu Ummi Maktum ini. Nabi lebih mementingkan, lebih fokus untuk menemui, berbicara dengan tokoh-tokoh kafir ini. Padahal belum tentu tokoh-tokoh kafir itu mau masuk Islam. Dan akhirnya juga tidak semuanya kemudian menjadi Muslim. Ya. Seperti Abu Jahal sampai mati ya tetap kafir, bahkan menjadi tokoh kafir. Meninggalnya saat berperang di peperangan pertama, yaitu di Badar. Tapi Ibnu Abbas kemudian menjadi seorang Muslim, menjadi seorang mukmin. Padahal Ummi Maktum ini sudah jelas-jelas Muslimnya. Tapi ketika beliau datang untuk minta diajari tentang Islam, Rasulullah agak diabaikan. Ya. Nabi berpaling, ya, melengos bahasa Jawanya. Karena itu Allah mengingatkan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Muka yang tidak manis, yang masem, yang cemberut, yang karena an ja'ahul a'ma, karena kedatangan seorang yang a'ma, yang tunanetra, yang buta itu. Artinya ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kita tidak boleh membedakan orang karena statusnya, status sosialnya, status ekonominya. Kita lebih memandang orang-orang yang kaya, orang yang status sosialnya tinggi, dengan mengabaikan saudara-saudara kita yang lemah, yang cara ekonomi juga sangat terbatas kemampuannya. Sehingga kita harus melihat orang bukan karena status sosialnya, tapi karena kebaikan amalnya. Itu yang menjadi ukuran kita untuk menilai, melihat, dan menghadapi orang lain. Ya. Surah Abasa ini dinilai sebagai surah yang ke-24 dari segi urutan turunnya Al-Quran. Surah ini turun sesudah surah An-Najm, wan najm idza hawa, itu, dan sebelum surah Al-Qadr. Jumlah ayatnya menurut perhitungan para ulama Makkah dan Madinah, Kufah, itu 42 surat. Tapi ada ulama yang lain menghitungnya hanya 41 surat. Dan itu seringkali terjadi dalam menghitung jumlah ayat dalam satu surat. Karena ada yang ada dua ayat pendek yang kemudian digabung, ada yang menghitungnya itu masing-masing ayat yang berdiri sendiri. Ya. Kita baca surah Abasa ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling karena telah datang kepadanya seorang tunanetra. Setelah dalam surah yang sebelumnya Allah membatasi tugas Nabi Muhammad SAW hanya pada pemberi peringatan. Di akhir surah An-Nazi'at di sana disebutkan innama anta mundzirun. Sungguhnya kaum Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan, sehingga tidak bisa menentukan dan memastikan apakah orang yang didakwai akan menerima atau akan menolak. Sehingga karena itu kita juga tidak boleh kecewa dan tidak boleh memastikan orang yang kita dakwai, orang yang kita ingatkan itu pasti bisa menerima dengan baik. Tapi yang penting kita sudah menyampaikan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik yang kita sudah melakukan dan kita ingin orang lain juga bisa melakukan kebaikan itu. Atau kita mencegah, kita mengajak kepada orang lain, saudara kita, untuk tidak melakukan sebuah dosa, sebuah kemaksiatan. Soal apakah ajakan kita diterima dengan baik atau diabaikan, bahkan kita dimusuhi. Karena kita sering ngajak pada kebaikan, kita sering mengajak supaya tidak melakukan kejelekan, dosa, bisa jadi kita kemudian tidak disenangi, kita dimusuhi. Maka itu adalah risiko dari sebuah dakwah yang harus kita lakukan. Yang penting cara kita melakukannya harus dengan cara yang baik. Sehingga Allah mengingatkan atau mengajarkan dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajarlah mereka kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Ya, orang yang berilmu tentu akan bisa melakukan sesuatu dengan penuh bijak. Misalnya orang mengingatkan orang lain itu tahu kondisinya, kapan waktunya, sehingga tidak asal saja. Misalnya pas muring-muring dilingno, tambah diuring-uring bisa, ya, tambah dimarahi, karena pas marah tapi kemudian diingatkan. Maka kita harus nunggu dulu sampai marahnya reda, baru kemudian kita ingatkan. Kalau orang sedang marah sampai pada puncaknya kita ingatkan, ya, bisa jadi kita jadi musuh atau tidak akan pernah, atau kecil sekali kemungkinannya apa yang kita niatkan itu akan bisa dia terima. Karena itu yang penting bagaimana kita melakukan mengajak kepada orang lain itu, mengingatkan orang lain itu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Padahal dalam kaitannya dengan Rasulullah tadi, yang datang kepada beliau seorang yang tunanetra, yang tidak bisa melihat, yang bermaksud menanamkan rasa takut dalam hatinya dan mengambil pelajaran. Artinya minta diajari oleh Rasulullah dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah diterima oleh beliau. Ayat di atas, ayat 1 dan 2 surah Abasa ini menegur secara halus kepada Rasulullah.
apapun hubungannya, ayat di atas bagikan menyatakan dia, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berubah raut mukanya, wajahnya, sehingga tampak bermuka masam, karena Nabi tidak berkenan kedatangan Ummi Maktum ini, dianggap mungkin ganggu konsentrasi Nabi sedang berbicara dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy yang diharapkan bisa masuk Islam dan bisa menjadi tulang punggung dakwah Islam pada saat itu. Dan memaksakan dirinya berpaling, didorong oleh keinginannya menjelaskan risalahnya kepada tokoh-tokoh kaum musyrikin, orang-orang musyrik, atau salah seorang dari mereka. Dia berpaling karena datang kepadanya seorang yang tunanetra yang memutus pembicaraannya dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy itu. Seperti kalau kita mungkin kedatangan tamu yang sangat kita hormati, kemudian ada yang tiba-tiba menyela datang tanya sesuatu, mungkin kita juga rada mangkel, rada ndak berkenan, ya. Hingga sudah sana-sana dulu, ya. Kita usir sementara karena kita sedang fokus nemoni tamu yang sangat kita hormati, gitu ya. Sehingga dianggap akan mengganggu. Ayat 1, 2 dan ayat berikutnya sampai nanti pada ayat 16 menurut banyak ulama turun menyangkut sikap Rasulullah kepada sahabat beliau itu, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang sedang fokus menjelaskan tentang Islam kepada tokoh-tokoh kaum musyrikin Mekah. Salah satunya adalah Walid ibnu Mughirah yang datang pada pertemuan itu. Walid itu kemudian punya anak namanya Khalid bin Walid, ya. Khalid putra dari Walid. Walid ini anak dari Al-Mughirah. Walid Al-Mughirahnya sampai mati tetap musyrik, tetap kafir. Tetapi Walidnya, putranya itu, ketika perang Uhud masih menjadi panglimanya orang kafir. Tapi setelah itu kemudian menjadi muslim dan akhirnya menjadi panglima perang dalam Islam. Ya. Sampai pada masa Umar bin Khattab, Khalid bin Walid ini menjadi panglima. Penyebutan kata abasa dalam bentuk persona ketiga secara tidak langsung menunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengisyaratkan betapa halus teguran ini dan betapa Allah pun dalam mendidik nabinya tidak menuding beliau atau secara tegas mempersalahkan. Jadi tidak menyalahkan, tapi sebagai teguran secara halus. Dan ayat itu kan turunnya setelah peristiwa itu. Artinya untuk berikutnya Nabi diingatkan untuk tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. Dan memang ada beberapa ayat yang turun itu merupakan sebuah teguran halus kepada Rasulullah. Misalnya ketika beliau menjanjikan dengan pasti, dengan keyakinan untuk bisa menjawab pertanyaan beberapa orang yang datang kepada Nabi. Kamu datang esok hari, saya pasti akan bisa menjawab apa yang kamu tanyakan. Ya, tanya tentang kisahnya Dzulqarnain, tanya tentang
para pemuda yang ada di dalam kisah Al-Kahfi itu. Karena Nabi merasa yakin malaikat Jibril akan datang untuk memberikan jawaban itu. Artinya Allah akan memberikan jawaban melalui ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Sebab kadang apa yang ditanyakan oleh masyarakat ketika itu Nabi belum menjawab, Allah sudah memberikan jawaban melalui ayat Al-Quran yang diturunkan. Misalnya ketika beberapa orang kafir Quraisy Mekah saling bertanya setelah diajak oleh Rasulullah untuk hanya menyembah pada Allah, hanya mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menciptakan alam dan segala isinya ini. Mereka saling bertanya, Tuhan yang seperti apa sih yang kita diajak Muhammad untuk menyembahnya itu? Nabi belum menjawab, tapi Allah sudah menjawab dengan menurunkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad itu. Katakan Muhammad bahwa dialah Allah yang ahad, yang esa, Allahus Somad. Tuhan sebagai Allah yang menjadi tempat berlindungnya seluruh makhluk. Lam yalid walam yulad, Tuhan yang tidak berputra dan tidak diputrakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Tuhan yang tidak sama dengan apapun dan tidak bisa disamakan dengan apapun. Itu Nabi belum menjawab Allah, tapi sudah ngutus malaikat Jibril datang untuk menjawabnya. Sehingga ketika itu ternyata harapan Nabi tidak terlaksana, dalam arti Jibril datang untuk memberikan jawaban pertanyaan beberapa orang itu dinanti oleh Nabi. Jibril tidak datang juga, sampai akhirnya Jibril datang justru membawa sebuah ayat yang isinya memberikan teguran kepada Nabi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah, yang ada dalam surah Al-Kahfi yang setiap hari Jumat kita baca itu. Wala taqulanna li syai'in, jangan sekali-kali jangan pernah kamu mengatakan sesuatu inni fa'ilun dzalika ghadan, bahwa aku akan melakukan sesuatu esok hari, illa ayyashallah, kecuali Allah menghendakinya. Artinya sesuatu yang belum terjadi kita tidak boleh memastikan akan terjadinya atau kita akan bisa melakukannya kecuali kita bersandar kepada Allah dengan kata insya Allah. Karena itu kan kalau kita diundang oleh kawan, oleh tetangga, mohon nanti bisa datang hari ini jam ini karena saya punya hajat, ya kita jawabnya insya Allah saya akan datang. Kita tidak mengatakan jangan khawatir saya pasti datang, bahkan saya datangnya lebih awal. Kita tidak boleh memastikan sesuatu yang kita sendiri tidak bisa membuat sebuah kepastian itu. Siapa tahu pada saat yang kita janjikan, mungkin kita sendiri punya kesibukan yang tidak bisa kita tinggal karena ada keluarga yang sakit yang harus kita rawat atau kita antar ke rumah sakit, atau bahkan mungkin kita sendiri yang sakit sehingga kita tidak bisa datang. Padahal kita sudah memberi jaminan, jangan khawatir, pasti saya datang. Bahkan saya akan datang lebih awal. Padahal akhirnya beberapa jam, bahkan mungkin 1 jam sebelum itu kita sendiri yang sakit, tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba kita diare, atau mungkin sakit yang lain. Karena itu kita diingatkan supaya kita selalu menyandarkan sesuatu yang belum terjadi, yang belum kita lakukan dengan kata insya Allah, bahwa kalaupun itu terjadi semata-mata karena Allah
mentakdirkan, Allah mengendaki, memberikan kekuatan, memberikan kesempatan sehingga kita bisa memenuhi ajakan atau undangan dari orang lain itu. Itu yang, dan biasanya orang lupa untuk mengucapkan insya Allah itu kalau ditagih, punya utang, punya janji, kok bolak-balik nggak ditepati. Wis pokoknya sesuk aku teko, jangan khawatir. Besok pagi, isu-isu saya datang. Padahal isu-isu sudah. Akhirnya kita punya keperluan lain yang sangat penting yang kita tidak bisa tinggalkan. Ya. Apalagi kalau ditagih utang, itu janjinya penuh dengan kepastian. Jangan khawatir. Ya. Padahal untuk bayar juga belum ada. Karena itu kan kita mesti insya Allah nanti mudah-mudahan minggu depan atau bulan depan atau yang kita janjikan Allah memberikan kelonggaran sehingga saya akan bisa memenuhi semua kewajiban saya itu. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Kalau Rasulullah ditegur untuk tidak boleh memberikan kepastian apalagi kita, ya. Sehingga kita tidak boleh sekali lagi memberikan kepastian yang seperti itu. Penyebutan kata al-a'ma yang buta mengisyaratkan bahwa Abdullah ibnu Ummi Maktum itu bersikap demikian karena dia tidak melihat, sehingga hal ini mestinya dapat merupakan alasan untuk memberikan toleransi. Ya. Kenapa? Karena beliau mungkin tidak melihat kalau Rasulullah sedang berbicara dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy saat itu, sehingga dia nyelonong saja, kemudian minta Rasulullah untuk mengajarkan beberapa ayat Al-Quran itu. Dalam satu riwayat, ini di sini tanpa menyebut sanad, rangkaian perawinya bahwa setelah peristiwa ini, bila Abdullah ibnu Maktum radhiyallahu datang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya dengan ucapan marhaban, selamat datang wahai siapa yang aku ditegur karena ia. Jadi dia kemudian pada hari-hari berikutnya ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi, Nabi kemudian sangat menghormatinya karena kedatangan Ummi Maktum itulah Rasulullah kemudian ditegur oleh Allah, sehingga Nabi tidak akan melakukan sesuatu yang oleh Allah dirasa tidak seharusnya dilakukan. Ayat yang berikutnya insya Allah nanti akan kita kaji pada bulan yang akan datang. Semoga Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita dan kita menangi bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah juga masih memberikan kemudahan kepada kita untuk terus kita berikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita. Dan karena itu semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak-anak kita, dan dosa semua guru yang telah memberikan ilmunya pada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.